Pada tahun 634 Masehi, kota Madinah masih sunyi ketika malam turun perlahan. Lampu-lampu minyak redup menerangi jalanan tanah, dan Umar bin Khattab berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong sempit. Langkahnya pelan, wajahnya tegang, pikirannya penuh dengan kabar dari timur. Persia, negeri tua dengan kota-kota besar dan tradisi panjang, belum sepenuhnya tenang setelah kekalahan besar mereka. Umar tidak melihat berita ini sebagai kabar kejayaan, melainkan sebagai ujian berat bagi hati dan nuraninya. Ia berhenti sejenak di depan rumah seorang janda, memastikan tidak ada suara tangis anak-anak kelaparan. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya dan duduk di atas tikar kasar. Di hadapannya terbentang surat-surat dari para utusan. Salah satunya berbunyi tentang Rai dan Hamadan, dua wilayah penting di Persia yang masih bergolak. Keesokan harinya, seorang utusan datang tergesa-gesa. Debu masih melekat di wajah dan pakaiannya. Ia menunduk dan berkata, "Wahai Umar, para pemimpin Persia di Rai dan Hamadan sedang mengumpulkan pasukan. Mereka menghasut rakyat agar melawan dan menolak perjanjian." Umar memejamkan mata sejenak. "Apakah mereka menindas rakyatnya sendiri?" tanyanya. "Ya," jawab sang utusan. "Mereka memaksa pajak berat dan menghukum siapapun yang menolak." Umar menghela napas panjang. "Jika demikian, kita tidak boleh diam. Namun ingat, tujuan kita bukan memperluas tanah, melainkan menghentikan kezaliman." Pada tahun 642 Masehi, Umar mengumpulkan para sahabat dan pemimpin pasukan. Mereka duduk melingkar tanpa jarak, tanpa perbedaan. Umar berbicara dengan suara tenang. "Aku mengutus kalian bukan sebagai penakluk yang sombong. Aku mengutus kalian sebagai pembawa keadilan. Jangan bunuh orang tua, wanita, atau anak-anak. Jangan rusak ladang dan rumah. Jika mereka memilih damai, maka terimalah." Seorang panglima bertanya, "Bagaimana jika mereka mengkhianati perjanjian?" Umar menatapnya lama. "Jika mereka mengkhianati, bersabarlah hingga jelas. Jangan jadikan amarah sebagai pemimpinmu." Pasukan bergerak menuju Persia. Perjalanan panjang melewati padang pasir dan pegunungan menguji kesabaran mereka. Di malam hari, mereka duduk mengelilingi api unggun. Seorang prajurit muda berkata, "Aku belum pernah melihat kota sebesar Rai. Katanya temboknya tinggi dan rakyatnya keras." Prajurit lain menjawab, "Apapun yang menanti, ingat pesan Umar. Kita bukan pemburu harta." Ketika mereka tiba di dekat Rai, kota itu tampak megah. Tembok batu menjulang, gerbang besi tertutup rapat, bendera Persia berkibar angkuh. Seorang utusan Muslim maju mendekati gerbang dan berseru, "Kami datang membawa pilihan damai. Jangan tumpahkan darah." Dari atas tembok, seorang pemimpin Persia menjawab dengan suara keras, "Kami tidak takut kepada kalian. Rai tidak akan tunduk." Utusan itu kembali dan menyampaikan jawaban tersebut. Komandan pasukan berkata, "Kita menunggu. Jangan serang sebelum mereka menyerang." Hari demi hari berlalu dengan ketegangan. Akhirnya, pada tahun 642 Masehi, pasukan Persia keluar menyerang. Denting pedang memecah udara. Seorang prajurit Muslim berteriak, "Tahan barisan, jangan kejar yang mundur." Di tengah pertempuran, seorang prajurit Persia jatuh dan memohon, "Ampuni aku." Prajurit Muslim itu menurunkan pedangnya. "Pergilah, jangan kembali bertempur." Menjelang senja, pasukan Persia melemah. Para tetua Rai keluar membawa tanda damai. Salah satu dari mereka berkata, "Kami melihat kalian berbeda. Kalian menahan diri ketika bisa membunuh. Apa yang kalian inginkan?" Komandan pasukan menjawab, "Kami ingin kota ini aman. Rakyat kalian tidak boleh dizalimi." Rai akhirnya menyerah dengan perjanjian damai. Tidak ada rumah yang dibakar, tidak ada rakyat yang diusir. Kabar itu sampai ke Madinah. Umar sujud dan berkata, "Segala puji bagi Tuhan yang menjaga tangan kita dari darah yang tidak perlu." Namun, Hamadan masih berdiri dalam perlawanan. Kota itu terletak di daerah dingin dan berbukit. Pada akhir tahun 642 Masehi, pasukan bergerak ke sana.
Penduduk Hamadan awalnya berpura-pura tunduk, namun pada malam hari mereka menyerang perkemahan. Seorang prajurit berteriak, "Mereka menyerang di malam hari." Komandan pasukan berkata, "Bangunkan semua orang, jangan kejar mereka ke dalam kota." Pertempuran di Hamadan lebih keras dan panjang. Salju tipis turun, membuat langkah berat. Seorang pemimpin Hamadan berteriak, "Kami tidak akan hidup di bawah kalian." Seorang prajurit Muslim menjawab dengan napas terengah, "Kami tidak memaksa kalian meninggalkan keyakinan kalian." Hari-hari berlalu dengan pertempuran kecil dan perundingan yang gagal. Akhirnya, pada awal tahun 643 Masehi, para pemimpin Hamadan menyerah. Mereka datang dengan wajah lelah. Salah satu dari mereka berkata, "Kami kalah bukan karena pedang kalian, tetapi karena kalian tidak kejam." Perjanjian pun dibuat. Umar memerintahkan agar tidak ada pembalasan. Ketika laporan itu dibacakan di Madinah, Umar menangis. "Aku takut jika kemenangan ini membuat kita lupa diri," katanya. Seorang sahabat berkata, "Wilayah kita semakin luas." Umar menjawab, "Yang aku takutkan adalah pertanyaan tentang satu orang yang dizalimi." Tahun-tahun berikutnya, Umar terus mengawasi wilayah Persia. Ia mengirim surat, menegur pemimpin yang hidup berlebihan, dan mengingatkan agar dekat dengan rakyat. Penduduk Rai dan Hamadan perlahan mengenang masa itu sebagai perubahan, bukan kehancuran. Kisah ini belum selesai. Ia terus hidup dalam setiap langkah Umar, dalam setiap malam ketika ia berjalan memeriksa rakyatnya, dan dalam setiap keputusan yang lebih memilih keadilan daripada kejayaan. Dan kisah ini masih bisa dilanjutkan, karena sejarah tentang tanggung jawab dan hati nurani tidak pernah benar-benar berakhir. Tahun 643 Masehi berlalu dengan cepat, namun bagi Umar bin Khattab, setiap hari terasa panjang karena beratnya amanah. Setelah Rai dan Hamadan berada dalam keadaan aman, Umar tidak serta-merta merasa tenang. Ia justru semakin sering termenung di malam hari. Di Madinah, ia kembali menjalani kebiasaan lamanya, berjalan tanpa pengawal, mendengarkan suara rakyatnya, dan memikirkan mereka yang berada jauh di negeri Persia. Suatu malam, ia duduk bersama beberapa sahabat di masjid. Wajahnya tampak lelah. Salah seorang sahabat berkata, "Engkau telah menenangkan wilayah yang luas. Mengapa engkau masih tampak gelisah?" Umar menatap lantai tanah di hadapannya. "Karena aku tidak melihat negeri itu dengan mataku sendiri. Aku hanya membaca laporan. Aku takut di antara tulisan itu ada air mata yang tidak tertulis." Di Persia, kehidupan mulai berubah. Di Rai, pasar kembali ramai. Pedagang Persia dan Arab berdampingan, saling menukar barang dan bahasa. Seorang pedagang tua Persia berkata kepada prajurit Muslim yang berjaga, "Dahulu kami takut pada tentara. Sekarang kalian justru menjaga kami." Prajurit itu menjawab sederhana, "Kami diperintahkan untuk melindungi, bukan menakut-nakuti." Namun tidak semua berjalan mulus. Pada pertengahan tahun 643 Masehi, laporan baru sampai ke Madinah. Seorang utusan berkata, "Wahai Umar, sebagian pemimpin lokal di sekitar Hamadan mulai berselisih. Ada yang mengadu domba rakyat dan menyebarkan kabar bahwa perjanjian akan dilanggar." Umar memejamkan mata. "Kirim surat kepada pemimpin wilayah," katanya. "Katakan padanya, siapapun yang menindas rakyatnya, aku akan memintanya bertanggung jawab." Surat itu dibacakan di hadapan pemimpin wilayah Persia. Isinya tegas, namun penuh peringatan. "Aku tidak mengutusmu untuk menjadi penguasa atas manusia." Demikian isi pesannya. "Aku mengutusmu untuk menjadi pelayan keadilan." Seorang pemimpin lokal membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Pemimpin mereka di Madinah lebih aku takuti daripada pasukan bersenjata." Di Hamadan, seorang penduduk tua mengingat malam ketika kota itu akhirnya berhenti melawan. Ia berkata kepada cucunya, "Kami kalah, tetapi kami tidak dihancurkan. Itu yang membuat kami bertahan." Pada tahun 644 Masehi, Umar kembali menerima utusan dari Persia. Utusan itu berkata, "Banyak rakyat Rai dan Hamadan mulai belajar tentang ajaran kalian
bukan karena paksaan, tetapi karena mereka melihat keadilan dalam hukum dan sikap. Umar terdiam lama. Jika itu terjadi tanpa paksaan, katanya akhirnya, maka itu adalah kemenangan hati, bukan kemenangan pedang. Namun, Umar juga mendengar kabar lain. Ada prajurit yang mulai terlena dengan kenyamanan. Ia segera memanggil mereka yang kembali ke Madinah. Di hadapan mereka, Umar berkata dengan suara berat, "Apakah kalian lupa tidur di tanah dan makan seadanya? Jangan biarkan Persia mengubah hati kalian." Seorang prajurit menunduk. "Kami lalai," katanya. "Kami akan mengingat." Di tahun yang sama, Umar mengirim seorang utusan khusus ke Rai dan Hamadan hanya untuk satu tugas, mendengarkan keluhan rakyat. Utusan itu duduk bersama petani, pedagang, dan janda. Seorang wanita Persia berkata, "Kami tidak lagi dipukul oleh pemungut pajak. Itu cukup bagi kami." Ketika laporan itu dibacakan di Madinah, Umar menangis lagi. Jika satu janda merasa aman, katanya, maka perjalanan panjang itu tidak sia-sia. Waktu terus berjalan. Rambut Umar mulai memutih. Namun perhatiannya pada Persia tidak berkurang. Ia sering menyebut Rai dan Hamadan dalam doanya. "Ya Tuhan," ucapnya suatu malam, "jangan jadikan kami penguasa yang lupa daratan." Kisah ini kemudian diceritakan dari mulut ke mulut di Persia. Bukan tentang kehebatan perang, tetapi tentang seorang pemimpin yang takut pada keadilan. Orang-orang mengenang bagaimana pertempuran berakhir bukan dengan pembantaian, melainkan dengan perjanjian dan perlindungan. Tahun 644 Masehi mendekat dengan pelan, seolah waktu sendiri berjalan hati-hati di sekitar Umar bin Khattab. Di Madinah, udara pagi masih sejuk ketika ia duduk di masjid setelah sholat subuh. Matanya menatap kosong ke arah timur. Rai dan Hamadan kini telah berada jauh dari jangkauan pandangannya, tetapi tidak pernah jauh dari pikirannya. Suatu pagi, seorang sahabat duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Setiap wilayah telah tenang. Mengapa engkau masih sering memandang ke arah matahari terbit?" Umar menjawab lirih, "Karena di sanalah amanahku berada, jauh dari mataku, tetapi dekat dengan hisab." Di Persia, kehidupan terus bergerak. Di Rai, seorang pemuda Persia bernama Ardeshir berdiri di pasar sambil memperhatikan para prajurit Muslim yang menjaga ketertiban. Ia berkata kepada temannya, "Dulu, jika tentara datang, kami menyembunyikan anak-anak. Sekarang mereka justru memastikan timbangan pedagang adil." Temannya menjawab, "Mungkin inilah kekuasaan yang tidak kami kenal sebelumnya." Di Hamadan, seorang mantan prajurit Persia yang pernah mengangkat pedang melawan kini bekerja sebagai petani. Suatu sore, ia duduk di ladangnya ketika seorang prajurit Muslim lewat dan menyapanya, "Apakah air cukup untuk tanamanmu?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Tidak ada pemimpin sebelum ini yang peduli pada ladang kami." Prajurit itu tersenyum tipis, "Aku hanya menjalankan perintah." Namun tidak semua kenangan mudah hilang. Masih ada luka, masih ada dendam yang tersisa di sebagian hati. Pada pertengahan tahun 644 Masehi, sekelompok kecil pemberontak mencoba mengacaukan wilayah sekitar Hamadan. Mereka menyebarkan ketakutan dan menuduh perjanjian sebagai tipu daya. Seorang utusan kembali berlari ke Madinah. Nafasnya terengah. "Wahai Umar, ada kerusuhan kecil. Sebagian rakyat takut akan kembali terjadi perang." Umar berdiri. Wajahnya tegas, tetapi matanya penuh kecemasan. "Apakah rakyat disakiti?" "Belum," jawab utusan itu. Umar berkata cepat, "Kirim pesan, jangan kerahkan kekerasan. Temui para pemimpin rakyat. Dengarkan ketakutan mereka sebelum menghunus pedang." Pesan itu sampai ke Persia. Seorang pemimpin wilayah berkata kepada para pemberontak, "Kami tidak akan membunuh kalian hanya karena kalian takut. Duduklah dan bicara." Dalam pertemuan itu,
Seorang pria Persia berteriak, "Kami takut dipaksa berubah. Kami takut kehilangan tanah." Pemimpin wilayah menjawab dengan tenang, "Siapapun yang memaksamu, ia melanggar perintah dari Madinah." Ketegangan itu akhirnya mereda tanpa pertumpahan darah. Kabar itu kembali ke Madinah. Umar duduk lama setelah mendengarnya. Ia berbisik, "Segala puji bagi Tuhan yang masih menahan kita dari kebinasaan." Namun, takdir berjalan tanpa menunggu kesiapan manusia. Pada akhir tahun 644 Masehi, Madinah diguncang peristiwa besar. Umar terluka parah akibat serangan saat sholat. Kabar itu menyebar cepat, menembus padang pasir, menyeberangi gunung dan sungai, hingga sampai ke Rai dan Hamadan. Di Rai, orang-orang berkumpul di pasar. Seorang prajurit berkata dengan suara bergetar, "Umar terluka. Kita tidak tahu apakah ia akan bertahan." Seorang pedagang Persia yang telah mengenalnya lewat cerita berkata, "Jika ia wafat, apakah keadilan ini akan wafat bersamanya?" Di Hamadan, seorang wanita tua meneteskan air mata. Ia berkata kepada anaknya, "Pemimpin itu tidak pernah datang ke kota kita, tetapi aku merasa dilindungi olehnya." Beberapa hari kemudian, kabar duka sampai. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi. Di Madinah, tangisan terdengar dari rumah-rumah sederhana. Di Persia, kabar itu diterima dengan keheningan yang aneh. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan, hanya kesedihan yang pelan. Seorang mantan pemimpin Persia berkata kepada rakyatnya, "Aku memerangi mereka, tetapi aku menghormati orang itu." Di Rai, seorang pemuda berkata, "Aku tidak pernah bertemu dengannya, tetapi hukum yang adil membuatku mengenalnya." Waktu terus berjalan setelah kepergiannya, namun jejak Umar tetap terasa. Di Rai dan Hamadan, orang-orang masih menceritakan bagaimana pada tahun 642 dan 643 Masehi, kota-kota itu berubah arah. Mereka mengingat bagaimana perang datang, tetapi kezaliman pergi. Seorang kakek Persia duduk bersama cucunya bertahun-tahun kemudian dan berkata, "Kekuatan sejati bukan pada pedang, tetapi pada orang yang mampu menahan pedangnya." Cucu itu bertanya, "Apakah orang seperti itu masih ada?" Sang kakek menjawab, "Selama kisah ini diceritakan, harapan itu masih hidup. Dan kisah ini memang belum selesai. Ia hidup dalam ingatan, dalam percakapan sederhana, dan dalam pelajaran tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dari Madinah hingga Rai dan Hamadan, dari tahun 642 hingga jauh setelahnya, kisah ini terus mengalir, menunggu untuk dilanjutkan kembali, kata demi kata, generasi demi generasi." Setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi, waktu seakan berjalan dengan langkah berbeda. Di Madinah, orang-orang masih sering menyebut namanya dengan suara lirih, seolah takut mengganggu ketenangan malam. Namun, gema pengaruhnya justru semakin jauh menjalar. Hingga ke Rai dan Hamadan, kisah tentang dirinya tidak berhenti pada kabar kematian, melainkan justru memasuki babak baru dalam ingatan manusia. Di Rai, beberapa minggu setelah kabar duka itu tersebar, para tetua kota berkumpul di sebuah balai sederhana. Mereka duduk melingkar di atas permadani tua. Seorang pria paruh baya berkata, "Ketika pasukan datang bertahun lalu, aku menyangka kota ini akan hancur. Tetapi yang berubah justru cara kami diperlakukan." Seorang lainnya menimpali, "Apakah itu karena orang-orang di sini atau karena satu orang jauh di Madinah?" Pria pertama menggeleng pelan, karena ia tidak membiarkan orang-orangnya bertindak sewenang-wenang. Di Hamadan, suasana serupa terasa. Ladang-ladang kembali ditanami tanpa rasa takut. Seorang petani berkata kepada tetangganya, "Aku pernah mengangkat pedang melawan mereka. Sekarang aku hanya memegang cangkul. Aneh, aku justru merasa lebih merdeka." Tetangganya bertanya, "Apakah kau tidak takut semua ini akan berubah?"
Petani itu menatap gunung di kejauhan. Setiap kekuasaan bisa berubah, tetapi kenangan tentang keadilan membuat orang berani menuntutnya kembali. Pada tahun 645 Masehi, pemimpin baru di Madinah mulai mengatur kembali wilayah luas yang diwariskan. Banyak orang khawatir, terutama di Persia, apakah sikap adil itu akan bertahan. Seorang utusan datang ke Rai dan berkata kepada rakyat, perjanjian tetap berlaku, tidak ada perubahan hak dan kewajiban. Seorang pedagang Persia bertanya, apakah itu janji atau hanya kata-kata? Utusan itu menjawab, jika janji ini dilanggar, maka kalian berhak mengadu. Itulah warisan yang ditinggalkan Umar. Nama Umar kembali disebut, bukan sebagai kenangan kosong, tetapi sebagai standar. Di Hamadan, seorang pemimpin wilayah baru mencoba menaikkan pajak secara tidak adil. Rakyat segera berkumpul dan menyampaikan keberatan. Salah seorang dari mereka berkata, kami menerima aturan, tetapi bukan kezaliman. Bukankah itu yang diajarkan kepada kami? Pemimpin itu terdiam. Ia tahu bayangan Umar masih berdiri di belakang kata-kata rakyat. Akhirnya, pajak itu diturunkan kembali. Kabar ini menyebar cepat dan orang-orang berkata, ia telah wafat, tetapi suaranya masih hidup. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak yang lahir setelah pertempuran Rai dan Hamadan tumbuh tanpa mendengar denting pedang. Mereka hanya mendengar cerita dari orang tua mereka. Seorang ayah berkata kepada anaknya, dulu, pada tahun 642 Masehi, kami berperang. Tetapi setelah itu, kami belajar hidup berdampingan. Anak itu bertanya polos, mengapa mereka tidak membunuh semua orang? Sang ayah tersenyum tipis. Karena pemimpin mereka takut pada ketidakadilan, lebih daripada takut pada musuh. Di Madinah, rumah Umar tetap sederhana. Tidak ada istana yang ditinggalkan, tidak ada harta berlimpah. Seorang pengunjung dari Persia yang datang bertahun kemudian berkata dengan heran, apakah benar dari rumah sekecil ini keputusan tentang Rai dan Hamadan pernah dibuat? Seorang penduduk Madinah menjawab, justru dari tempat sederhana seperti inilah keadilan sering lahir. Pada tahun 650 Masehi, seorang sejarawan Persia mulai menulis tentang perubahan besar yang ia saksikan di negerinya. Ia menulis, pedang memang membuka jalan, tetapi keadilanlah yang membuat orang-orang bertahan. Ia tidak menuliskan nama Umar sebagai penakluk, melainkan sebagai penimbang hati manusia. Di Rai, seorang kakek duduk di beranda rumahnya bersama cucunya. Angin sore berhembus lembut. Sang cucu bertanya, kakek, apakah perang selalu membawa penderitaan? Kakek itu menjawab pelan, perang selalu membawa luka. Tetapi kadang dari luka itu, manusia belajar menghargai keadilan. Aku melihatnya sendiri. Cucu itu bertanya lagi, apakah aku akan melihat pemimpin seperti itu lagi? Kakek itu terdiam lama sebelum menjawab, aku tidak tahu. Tetapi selama orang-orang masih menceritakan kisah ini, mereka akan tahu seperti apa pemimpin seharusnya. Begitulah kisah Umar bin Khattab, dan peristiwa di Rai dan Hamadan tidak berhenti pada catatan tahun dan pertempuran. Ia terus hidup dalam percakapan kecil, dalam keberanian rakyat untuk menolak ketidakadilan, dan dalam ingatan bahwa kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan meninggalkan kehancuran. Tahun-tahun terus bergerak maju, dan kenangan tentang Umar bin Khattab tidak memudar, justru semakin mengendap dalam kesadaran banyak orang. Di Rai dan Hamadan, nama itu tidak diucapkan dengan teriakan, tetapi dengan nada rendah, penuh penghormatan. Orang-orang tidak mengenangnya sebagai penakluk, melainkan sebagai ukuran tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Pada sekitar tahun 652 Masehi, seorang pengelana dari Madinah tiba di Rai. Ia bukan prajurit, bukan pula pejabat. Ia hanya seorang penuntut ilmu yang ingin melihat negeri-negeri yang dulu sering disebut dalam cerita. Ketika ia duduk di sebuah kedai kecil
ia mendengar dua orang Persia berbincang. Salah satu dari mereka berkata, "Aku masih ingat ayahku pulang dari pertempuran dengan wajah pucat." Ia berkata, musuh yang ia hadapi tidak berteriak kemenangan ketika menang. Yang lain bertanya, "Lalu apa yang mereka lakukan?" Ia menjawab, "Mereka justru menjaga rumah-rumah kami." Pengelana itu terdiam. Ia menyadari bahwa kisah yang sering ia dengar di Madinah, hidup dengan cara berbeda di tanah Persia, lebih membumi, lebih manusiawi. Di Hamadan, perubahan terasa lebih lambat, tetapi lebih dalam. Kota pegunungan itu pernah menyimpan kemarahan dan kecurigaan. Namun, seiring waktu, rasa takut digantikan oleh kehati-hatian, lalu oleh kepercayaan. Seorang guru tua di Hamadan sering berkata kepada murid-muridnya, "Kalian hidup di masa tenang bukan karena tembok kota ini kuat, tetapi karena perjanjian pernah dihormati." Seorang murid bertanya, "Siapa yang memastikan perjanjian itu dihormati?" Guru itu menjawab, "Seorang pemimpin yang tidak pernah melihat kota ini dengan matanya, tetapi merasa bertanggung jawab atasnya." Pada suatu musim dingin, seorang pejabat baru dikirim untuk mengawasi wilayah sekitar Rai. Ia datang dengan rombongan kecil. Saat ia memeriksa catatan pajak, ia berkata dengan nada tidak puas, "Wilayah ini bisa memberi lebih banyak." Seorang penasihat lokal menjawab dengan hati-hati, "Rakyat di sini terbiasa dengan keadilan. Jika engkau mengambil lebih dari yang disepakati, mereka akan bertanya, 'Mengapa?'" Pejabat itu mengernyit. "Sejak kapan rakyat berani bertanya?" Penasihat itu menatapnya lurus. "Sejak mereka belajar bahwa keadilan bisa ditegakkan." Ucapan itu membuat pejabat tersebut terdiam. Ia tahu, meski Umar telah lama wafat, bayangannya masih menjadi pengawas tak terlihat. Tahun berganti tahun, anak-anak Persia yang tumbuh di Rai dan Hamadan mulai belajar bahasa Arab untuk berdagang dan belajar, sementara orang-orang Arab mulai memahami bahasa Persia. Di pasar, sering terdengar percakapan campur aduk, disertai tawa. Seorang pedagang berkata kepada kawannya, "Dulu kita berbicara dengan teriakan, sekarang kita berbicara dengan tawar-menawar." Kawannya tertawa kecil. Itu kemajuan. Di Madinah, generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat Umar berjalan di malam hari. Namun, cerita tentangnya tetap diceritakan. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Jika engkau kelak memimpin, ingatlah bahwa ketakutan terbesar seorang pemimpin bukanlah musuh, melainkan ketidakadilan." Anak itu bertanya, "Apakah orang seperti itu benar-benar ada?" Ayahnya menjawab, "Ia pernah ada, dan karena ia pernah ada, kita tahu itu mungkin." Di Rai, seorang wanita tua yang pernah mengalami masa sebelum dan sesudah pertempuran berkata kepada cucunya, "Aku pernah menyembunyikan makanan karena takut dirampas. Sekarang aku menyimpannya karena musim dingin." Cucu itu bertanya, "Mengapa bisa berubah?" Wanita itu tersenyum tipis, "Karena manusia bisa berubah ketika diperlakukan dengan adil." Kisah Umar dan peristiwa di Rai serta Hamadan akhirnya menjadi lebih dari sekadar sejarah. Ia menjadi cermin. Ketika penguasa baru bersikap keras, orang-orang membandingkannya dengan kisah lama. Ketika seorang pemimpin berlaku adil, mereka berkata, "Ia mendekati apa yang dulu kami dengar." Dan disitulah kisah ini terus hidup. Bukan sebagai dongeng masa lalu, tetapi sebagai ukuran yang selalu diingat. Setiap generasi menambahkan lapisan baru, cerita baru, pengalaman baru. Namun, benang merahnya tetap sama, bahwa kekuasaan yang tidak disertai rasa takut kepada kezaliman hanya akan runtuh oleh waktunya sendiri. Waktu terus mengalir tanpa menunggu siapapun. Di Rai dan Hamadan, ingatan tentang masa lalu perlahan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tidak lagi selalu dibicarakan dengan nada heran, tetapi hadir sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Seolah keadilan memang seharusnya seperti itu sejak awal. Pada sekitar tahun 660 Masehi, seorang pemuda Persia bernama Bahram melakukan perjalanan dari Hamadan menuju Rai untuk berdagang kain. Di sepanjang jalan,
ia singgah di desa-desa kecil. Di salah satu desa, ia duduk bersama seorang pria tua yang sedang memperbaiki pagar ladang. Pria tua itu bertanya, "Dari mana engkau datang, anak muda?" "Dari Hamadan," jawab Bahram. Orang tua itu tersenyum. "Aku pernah mendengar Hamadan adalah kota yang keras." Bahram mengangguk. "Dulu," kata ayahku. "Ya, sekarang tidak lagi. Orang-orang lebih sibuk menjaga ladang daripada memegang pedang." Pria tua itu berhenti bekerja sejenak. Itu pertanda negeri yang mulai sembuh. Bahram melanjutkan perjalanannya dengan pikiran penuh. Ia menyadari bahwa perubahan besar seringkali terasa justru dalam hal-hal kecil. Di pasar Rei, ia melihat seorang petugas mengingatkan pedagang agar tidak mengurangi timbangan. Pedagang itu tidak marah, hanya tersenyum malu dan membetulkan timbangannya. Seorang pembeli berkata pelan, "Dulu hanya orang kuat yang berani menegur." Pedagang itu menjawab, "Sekarang kebenaran lebih kuat daripada teriakan." Di Madinah, para penuntut ilmu masih sering menyebut nama Umar bin Khattab ketika membahas tentang kepemimpinan. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, ia tidak meninggalkan bangunan tinggi, tetapi meninggalkan rasa takut kepada kezaliman. Seorang murid bertanya, "Apakah rasa takut itu masih ada di negeri jauh seperti Persia?" Guru itu menjawab, "Selama rakyat masih berani berbicara, berarti rasa itu belum mati." Di Rai, Bahram bertemu dengan seorang penulis yang sedang mencatat kisah-kisah lama. Penulis itu berkata, "Aku menulis bukan untuk mengagungkan perang, tetapi untuk mengingatkan generasi setelah kita." Bahram bertanya, "Mengingatkan tentang apa?" Penulis itu mengangkat wajahnya, bahwa kekuasaan bisa datang dengan pedang, tetapi bertahan dengan keadilan. Malam hari, mereka berbincang lama. Penulis itu menceritakan kembali bagaimana pada tahun 642 Masehi, suara pertempuran pernah mengguncang tanah ini, lalu digantikan oleh keheningan yang aneh. Keheningan itu bukan karena ketakutan, katanya, tetapi karena orang-orang menunggu apakah janji akan ditepati. Bahram berkata pelan, "Dan janji itu ditepati." Penulis itu mengangguk. "Itulah sebabnya kita masih menceritakannya." Beberapa tahun kemudian, generasi baru mulai memimpin wilayah-wilayah Persia. Sebagian dari mereka lahir setelah Umar wafat, tetapi mereka dibesarkan dengan cerita tentang dirinya. Seorang pemimpin muda berkata kepada penasihatnya, "Aku takut membuat keputusan." Penasihat itu bertanya, "Takut kepada apa?" Ia menjawab, "Jujur, takut berlaku tidak adil." Penasihat itu tersenyum. Ketakutan itu lebih berharga daripada keberanian palsu. Di Hamadan, sebuah perselisihan tanah hampir memicu kekerasan. Dua keluarga bersih tegang, suara mereka meninggi. Seorang tetua desa berdiri di antara mereka dan berkata, "Kita pernah hidup di masa ketika suara pedang lebih keras daripada suara hati. Apakah kita ingin kembali ke sana?" Kedua pihak terdiam. Akhirnya mereka duduk dan berbicara. Perselisihan itu selesai tanpa darah. Seorang anak kecil yang menyaksikan peristiwa itu bertanya kepada ibunya, mengapa mereka tidak berkelahi? Ibunya menjawab, karena mereka belajar dari masa lalu. Tahun demi tahun berlalu, Rai dan Hamadan tidak lagi dikenal sebagai wilayah perlawanan, tetapi sebagai pusat perdagangan dan ilmu. Para pengelana dari berbagai negeri singgah dan mendengar cerita yang sama dengan versi yang sedikit berbeda, namun maknanya serupa, bahwa pernah ada masa ketika perang datang, tetapi keadilan tinggal. Seorang pengelana berkata, "Aku ingin melihat Madinah, tempat keputusan itu dibuat." Orang Persia menjawab, "Aku ingin melihat hati orang yang membuat keputusan itu." Kisah Umar bin Khattab terus hidup bukan sebagai kisah kepahlawanan semata, melainkan sebagai pengingat yang lembut namun kuat. Ia hadir dalam cara orang menegur dengan sopan, dalam keberanian rakyat menyampaikan keluhan,
dan dalam rasa malu pemimpin ketika hampir berlaku sewenang-wenang. Hari-hari terus berlapis di atas hari-hari sebelumnya, seperti jejak kaki di pasir yang saling menimpa. Di Rai dan Hamadan, generasi yang dulu menyaksikan pedang kini mulai berkurang, digantikan oleh generasi yang hanya mengenal kisah lewat cerita malam dan percakapan pasar. Namun anehnya, ingatan itu tidak melemah, justru menjadi lebih tenang dan lebih dalam. Pada sekitar tahun 675 Masehi, seorang pemuda bernama Naren tumbuh di Hamadan. Ia tidak pernah melihat peperangan, tidak pernah mendengar teriakan perang secara langsung. Namun, setiap kali ia bertanya tentang masa lalu, ayahnya selalu berhenti sejenak sebelum menjawab, seolah memilih kata dengan hati-hati. Suatu malam, ketika api perapian menyala kecil, Naren bertanya, "Ayah, mengapa kakek selalu berkata bahwa keadilan lebih menakutkan daripada pedang?" Ayahnya menatap api itu lama. "Karena pedang hanya melukai tubuh," jawabnya pelan. "Tetapi keadilan melukai kesombongan, dan itu yang paling sulit diterima manusia." Naren mengernyit. "Siapa yang mengajarkan itu kepada kakek?" Ayahnya menghela napas. "Zaman dan seorang pemimpin yang hidup jauh sebelum kau lahir." Di Rai, seorang perempuan bernama Shirin menjalankan usaha kecil menenun kain. Ia sering mendengar cerita dari ibunya tentang masa sebelum perjanjian damai. Suatu hari, seorang pejabat lokal memeriksa pasar dan berkata dengan nada tinggi, "Harga ini terlalu murah, naikkan."